Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Pujimu menyembahmu, nyanyi Amin. Ya walaupun ada suka ada dukanya juga pasti. Tapi Tuhan selalu kasih jalan yang terbaik, selalu ada jalan keluarnya. Setiap ada masalah ada jalan keluarnya yang bisa dilewati. Amin. Bahkan sampai di titik sekarang pun kita udah bisa buka cabang yang kedua. Aku rasa itu semua ada berkat dari Tuhan. Amin. Tanpa adanya Tuhan, kalau kita bekerja sendiri pakai tangan kita, aku rasa kita nggak bisa ya. Kita keterbatasan. Dan untuk partner bisnisnya Marcel pun, aku di sini berdiri, kita nggak melulu suka, kita banyak duka, tapi ketika kita duka, ketika kita susah, aku selalu doa buat diperlancar, buat dipermudah semua. Amin. Tepuk tangan. Kasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya percaya untuk kali yang kedua Marcel dan Hani ya, Fanny membuka cabang daripada usahanya. Saya juga nggak nyangka ini, Ci Maria bisa nggak doa lagi katanya. Saya bilang ya udah, berarti jalan 2 tahun ya dia bisa buka cabang lagi, luar biasa loh anak muda ini ya. Saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu karena untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya bilang ayatnya apa ya? Karena kan dadakan juga dikasih tahunya. Waktu itu kemarin kita memang sibuk ya, ada pelayanan beberapa orang kita besukin, kita doakan yang sakit. Terus kalian Natal, terus kita langsung ke menara doa ya. Lawatan Tuhan luar biasa dan sekarang bisa melayani ke 3 tempat. Ini pertama, nanti sore sama kerada ke malam. Tapi puji Tuhan masih Sabtu Minggu Bu Maria masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Itu satu hal yang kita mengumpulkan harta yang kekal di surga ya. Puji nama Tuhan. Jadi pas itu saya dapat firman, kita baca ya sama-sama di dalam Yeremia 17 ayat 7. Saya bacakan aja nggak apa-apa ya. Ya, aku bacakan aja nggak apa-apa ya kalau yang nggak bawa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya bilang tadi waktu doa pagi kita di menara, saya dapat ayat ini, Yeremia 17 ayat 7. Itu saya bilang, cocok banget ya. Saya bilang, ini mengenai air. Ini kita pembukaan mengenai air gitu ya. Jadi kalau selama ini Marcel dan calonnya ini mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, pertama pembukaan aja dia, ayo panggil hamba Tuhan untuk berdoa. Ayo kita mengutamakan Tuhan. Dalam setiap apapun itu Tuhan udah kasih poin kamu satu. Ya kan? Karena disitulah pintu berkat Tuhan bukakan. Amen. Ya, Yes. pada saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, ya, yang menjadikan kita manusia. Apapun yang diusahakan manusia, Tuhan akan buat berhasil, beruntung. Karena kita mengandalkan Tuhan dan ada janji Tuhan.
Ya, dikatakan ini ayatnya indah sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Harapannya kita apa? Harapan masa apa? Harapan kita apa ke depannya? Makin maju, makin sukses, ya, makin membuahkan hasil, makin berkembang setiap usaha, setiap keluarga, apapun juga kita harus punya harapan. Ya, nggak seperti orang yang statis, udah hidup begini-gini aja deh, nasib gua emang miskin dari dulu miskin gitu kan, nggak akan ada perubahan. Bahkan anak saya bilang, mami, kalau mami bilang teman-teman mami dalam kekurangan, bertahun-tahun begitu, mami ada yang salah, teman-teman mami katanya. Doa-doa nggak bisa, mami harus dengan kerja, harus rajin. Anak saya aja bilang gitu, yang nggak terlalu rohani kayak kita, doa lagi, puasa lagi, doa lagi, puasa lagi. Tapi mana gitu kan? Kok Tuhan nggak berkatin? Mendingan orang dunia, orang beragama lain lebih kaya, lebih diberkatin kalau poinnya hanya uang, hanya kekayaan. Tetapi kita anak Tuhan, maunya kita cari Tuhan, deket Tuhan, ngandelin Tuhan, maka berkat tercurah dan kita ada rencana Tuhan dalam berkat Tuhan itu. Ya, bisa memberi membagi pada yang miskin, bisa memberi membagi pada orang tua, bisa memberi bagi untuk pelayanan, untuk apapun. Saya juga dulu gitu, nggak punya usaha, saya kerja sama orang pramuniaga. Gaji berapa belum bulannya udah habis. Saya berpikir, Tuhan, aku pengen punya usaha, tapi saya bingung usaha apa. Ya, bingung. Kita nggak punya kepintaran apa-apa tamat SMA. Akhirnya saya coba kursus ini, kursus salon, kursus facial, kursus kue. Akhirnya berkatnya justru di kue, ya. Semakin Tuhan berkembang karena ada janji Tuhan bahwa saya dapat firman waktu saya doa pagi, apa yang aku buka tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Nah, itu saya lagi ngadon kue di rumah, sebaskom pakai mixer, hand mixer kan. Oh, sekarang kan peralatan besar-besar ya. Ini pakai hand mixer. Disitulah Tuhan, aku lihat Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu benar. Ya, sampai saya di Tuhan kasih ruko, beli kontan, sampai Tuhan perkembangkan sampai ke anak-anak saya bisa menurun warisan untuk pekerjaan ini. Ya, karena saya kan udah pensiun ya untuk kue. Jadi pelayanan memang ngurus cucu aja, kata anak yang gede. Udah mami nggak usah sibuk-sibuk lagi kerja. Mami udah pelayanan aja sama ngurus cucu katanya gitu ya. Jadi di situ saya lihat janji Tuhan. Jadi Marcel pun dengan pasangannya kalau memang mengandalkan Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidupmu, ada harapan ya. Apa yang kita menaruh harapan kepada Tuhan, berarti kita punya harapan ke depannya untuk maju, makin berkembang. Itu kamu taruh harapan kamu di tangan Tuhan. Ya, jangan dengan kekuatan sendiri. Gue bisa tanpa Tuhan, nggak ngandelin Tuhan. Gue bisa pakai otak gue bisa pakai uang gue bisa, gue kan punya power gitu kan. Namanya anak muda kan sering kali gitu. Gue bisa lah, gue kan pinter, gue bisa lah ngatur gini, gue bisa lah, gue kan punya modal apa-apa kan. Tetapi kalau Tuhan bilang tertutup langit di atas kita, tertutup. Mau kerja apapun kalau langit di atas kita tertutup, kita tidak akan berhasil. Ya, tapi kalau kita ngandelin Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bu Maria gimana sih ngandelin Tuhan? Mengutamakan Tuhan itu gimana? Bangun pagi-pagi berdoa. Minta sertakan Tuhan sepanjang hari. Kayak misalnya Marvel nih dengan pasangannya. Buka usaha, bangun pagi-pagi berdoa, Tuhan minta berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli dari utara, barat, timur, selatan untuk beli airku, isi ulang ini. Ya, itu ngandelin Tuhan tiap hari, minta sama Tuhan berkatnya. Jadi kita tinggal ambil sepanjang hari berkat Tuhan. Ya, berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Firman Tuhan tuh air hidup. Saya aja komitmen, udah setua ini belajar komitmen lagi, setia lagi untuk baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Dia kan malas, kadang semangat, kadang malas lagi, semangat lagi, malas lagi. Mulai dari perjanjian baru, Matius. Ya, jadi ada beberapa teman aku juga di Lavon Sufana, mulai nanti Desember ini, pas dari kelahiran Yesus kan, mulai dari perjanjian baru, 2 pasal kalau di Lavon. Gak apa-apa, kita mulai lagi jadi semangat. Karena dengan firman itulah Tuhan berbicara. Seringkali firman Tuhan lewat Alkitab, lewat firman itu Tuhan berbicara di hati kita. Ya, dimana kita ngandelin Tuhan, berharap sama Tuhan, janjinya Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita nanam pohon gak ada airnya, lama-lama kering mati.
ya. Tapi kalau pohon yang kuat, pohon yang kokoh, pohon yang mau berbuah, dia akarnya itu terus sampai mencari batang air. Yang di bawah ini kedalaman keberapa kita nggak tahu ada batang air. Mungkin kalau isi ulang ini, oh ambil airnya dari Bogor. Tahu nggak Bogor itu dari mana? Dari hutan. Airnya dari mata air yang mengalir. Ya, itu pun dari batang air yang mengalir, aliran-aliran yang murni, yang jernih, yang baru itu karena ada pohon-pohon. Coba kalau nggak ada pohon-pohon tuh nggak ada air. Hutan itu menghasilkan air karena ada pohon, ya. Di mana batang airnya itu terus sampai ke tanah, kedalaman tanah berapa sampai dia pohon ini bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat, ya. Demikian juga hidup kita, demikian juga segala usaha pekerjaan kita harus ngandelin Tuhan. Dan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Jadi kita tidak akan mengalami kesulitan, kesukaran, tidak mengalami masa-masa yang pelik banget, ya, maksudnya masa-masa yang kering banget. Karena apa? Nempel sama Tuhan, nempel sama air hidup, ya, nempel sama batang air yang di dalam tanah itu, ya, yang jernih. Makanya kalau Ibu Ellen bilang masang pompa itu sampai kedalaman berapa loh? Ya, kemarin kita cerita, ya, pompa air bisa sampai berapa? 20, 30 sampai ketemu batang air. Itu malah kesedot, ya kan, jadi pompa air. Di dalam tanah ini ada aliran-aliran air yang kita tidak lihat. Itu air yang benar-benar bening, jernih. Ya, makanya kalau di sini mungkin ambil dari mata air Bogor misalkan, ya, setiap isi ulang sehingga jernih, segar, ya kan, sehingga pembeli pun wah ini enak nih airnya, seger gitu kan, rasanya dingin di mulut gitu kan. Nah, itulah saudara dari batang air yang ada di dalam tanah. Dan jika hidup kita tertanam kepada Tuhan, hidup kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang terus kekeringan. Kenapa? Nempel sama Tuhan, nempel sama batang airnya Tuhan, ngandelin Tuhan setiap hari, berdoa dengan tidak jemu-jemu, mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadikan kita, yang menjadikan alam semesta dan seluruh isi dunia ini. Dan tidak akan mengalami panasnya terik, daunnya tetap segar, hijau, dan tidak khawatir, ya. Kebanyakan kita kan, katanya kemarin Pak Jokowi bilang tahun 2023 tahun masa kegelapan. Terus teman ada bilang, Bu Maria, kayaknya Jokowi salah deh. Kita tetap aja bisa makan kok, katanya. Kita tetap aja bisa diberkatin kok, ya kan? Maka kita jangan takut, ya, jangan khawatir, ya. Masa ke depan kita tidak tahu terjadi apa, tapi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka sebab itu serahkanlah semua kekhawatiran kita, serahkanlah ketakutan kita. Mungkin kan namanya manusia, ya, ada rasa khawatir, pasti ada, ya. Misal dalam buka usaha ini ada kendala-kendala dong. Nggak mungkin enak, lancar, duit terus masuk gitu, ya, banyak deh yang isi ulang. Nggak selalu kan, misalnya aduh tiba-tiba ada mesin rusak, aduh tiba-tiba ada pegawai yang malas-malas, aduh tiba-tiba ada aja gitu kan yang membuat kita kesel atau kita ini ada masalah-masalah dalam pekerjaan, ya. Tetapi pada saat kita berdoa itu kita menyampaikan, Tuhan ini kok usaha, kok pegawai kok begini ya Tuhan, tolong Tuhan supaya dia lebih rajin lagi, kita nasehatin. Atau Tuhan mesinnya Tuhan supaya kuat, mesinnya ini tidak ntar rusak, ntar perlu servis kan keluar uang lagi, ya kan. Nah, kita doa, ya, sama Tuhan, apa-apa doa, apa-apa ngomong, Tuhan kita di dalam, ya, Tuhan kita ada di dalam hati kita. Orang Kristen paling enak kalau ngomong sama Tuhan, tinggal ngomong. Karena kalau kita lagi tidur aja kita bisa ngomong sama Tuhan. Kadang tadi kita pagi berenang, kita tiduran berenang, saya ngomong sama Tuhan juga. Posisinya kita tidur kayak di air terus ngambang gitu. Tuhan terima kasih ya, aku diberikan karunia menikmatin gitu, ya. Gitu kan. Ya kan, sama teman-teman habis berenang juga. Apa aja kita ngomong sama Tuhan. Enak punya Tuhan yang hidup, enak deket sama Tuhan itu benar-benar. Saya buktikan, saya ngalamin bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah itu Tuhan yang hidup.
hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Bisa berbicara di hati kita, bisa berbicara lewat firman Tuhan, berbagai cara Tuhan berbicara ya. Oleh sebab itu, sebagai penutup, kita semua, gak hanya Marcel dan pasangannya ya mengandalkan Tuhan. Kita semua harus mengandalkan Tuhan. Saya juga harus mengandalkan Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Jangan pernah lepas dari genggaman Tuhan. Ya, jangan motivasinya, sekali lagi nasihatnya ada diingetin sama Roh Kudus. Jangan fokus uang, fokus Tuhan. Kalau kita fokus uang, jadi cinta uang. Hati-hati, jadi serakah. Tiba-tiba motivasinya uang. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka diduakan. Ya, fokus Tuhan. Maka keuangan itu mengikuti. Berkat itu mengikuti kita. Ya, karena ada satu kesaksian. Saya punya suami di kota Kudus. Ada temennya kerja. Apa cakwe itu apa pakai tungku panas gitu kan, pokoknya kerja uang. Ini cerita suamiku, bilang tahu nggak, kena cancer udah stadium, uang yang dihasilkan itu kerja keras itu habis lah buat bayar obat dokter ke Singapura kemana, habis ya. Jadi kita ayo jangan kejar uang tapi kejar Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan itu memang Tuhan rindu memberkati setiap kita. Dengan ada tujuan ilahi, tujuan Tuhan apa sih? Aku diberkatin, aku banyak uang, aku kelimpahan. Masa buat diri kita sendiri terus gitu kan? Enggak, ayo mulai nengok. Ada yang susah, ada yang janda yang miskin, ada orang kekurangan. Buka hati, buka mata. Aku juga gitu. Ya, jadi aku punya saudara-saudara juga yang kekurangan, yang masih kekurangan, bantu. Ya, kita bantu, kita berikan secara keuangan, materi apa kita tolong. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Puji nama Tuhan. Makanya dikatakan pohonnya itu berbuah. Dan buahnya itu manis ya kan, buah-buah ini udah disediakan ya. Buah-buahnya manis ya kan. Jadi hidup kita manis kan di hadapan orang. Atau jangan deket-deket dia tuh. Dia mah ini ya, jadi pahit ya. Jangan. Hidup kita harus jadi berkat. Dia mah orangnya baik banget deh ya kan. Jadi kita kan senang ya kan. Jadi kehidupan kita jadi manis, jadi baik dengan setiap orang, dengan keluarga, hormat sama orang tua, sama keluarga besar ya. Jangan sombong kalau udah diberkati, buka cabang lagi. Tapi makin lama anak muda nih makin lama makin sombong gitu kan. Hatinya loh, siapa yang tahu namanya hati ya kan. Hati siapa yang tahu ya kan. Hebat nih naik. Hati-hati jatuh ya. Makanya kita jaga hati, rendah hati, tetap andelin Tuhan, tetap berdoa, tetap punya komunikasi sama Tuhan ya. Haleluya, amin ya. Saya percaya nanti kita doakan Marcel dan pasangannya, dan ini juga kita doakan ya supaya mereka udah masuk dalam pernikahan yang kudus, sehati satu roh ya, satu iman. Ya, doakan mulai sekarang ya supaya pasangannya mengenal Tuhan, cinta Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita tumpang tangan semuanya, arahkan kepada Marcel dan pasangannya. Nanti kita urapi mereka berdua. Nanti terus Marcel yang ngurapi tempat, karena kamu yang owner ya. Ini nanti ngikut. Oke ya. Yuk. Kita arahkan. Nanti kita arahkan tangan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami arahkan tangan kami kepada Marcel dan pasangannya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah kepada Marcel dan pasangannya. Dia membuka tempat yang kedua ini Tuhan, isi ulang air ini Tuhan, supaya banyak orang yang datang memerlukan jasa membeli air dari utara, barat, timur, selatan. Mereka datang ke tempat ini. Tempat ini menjadi terang. Berkat Tuhan bertambah terus dalam kehidupannya. Dia akan terus jadi kepala, bukan jadi ekor. Diberkati dan kian lama, kian diberkati Tuhan, kian lama, kian kaya, dan menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Marcel dan pasangannya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, roh jiwa tubuh mereka milik Kristus. Bergandeng tangan.
Ora masyakara mata karabas sikidididididid. Ora baya syakarama papapaya sikidididididid. Ora baya sikidididididid. Mengalir Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Marsha dan pasangannya ini Tuhan. Jika Tuhan sudah mempersatukan mereka dalam bisnis, mereka juga nanti akan dipersatukan dalam pernikahan yang benar, pernikahan yang kudus, yang suci. Biarlah iman Marcel, imannya akan menjadi iman juga untuk calonnya ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar mereka sehati, satu roh, satu jiwa atau tubuh nanti dalam pernikahan kudus. Berkat-Mu tercurah, semua biaya untuk pernikahan, semua rumah apapun yang mereka butuhkan, untuk Kau perlancar usaha ini terus Tuhan makin naik, usaha ini makin berkelimpahan. Ada banyak orang yang mau ambil franchise Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena Roh-Mu menyala